Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka, hingga kamu mengikuti agama mereka. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita masih membahas mengenai label gereja di tenda bantuan dicopot. Saudaraku, apapun yang kita lakukan dan kerjakan di bangsa dan negara ini, kalau berbaur gereja, itu memang ditolak mentah-mentah, saudara. Orang di luar kekristenan, khususnya oknum-oknum tertentu, saudara, itu sangat tidak senang dengan kekristenan. Yang berbaur kekristenan, apapun itu, walaupun itu hanya sekedar tulisan, sangat mereka tidak senang. Sangat mereka benci. Mereka pandang hina apapun bentuknya yang berbaur kekristenan. Gereja kah? Lambang salib kah? Patung kah? Apapun Bapak Ibu, mereka benci sekali dengan kekristenan. Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita mendengar di mana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Sampai segitunya, saudara, mereka benci kepada orang Kristen. Lambang Kristen pun salib, di mana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir. Bagaimana bencinya? Kita tidak tahu. Kenapa benci? Kita juga tidak tahu, saudara. Dan apa yang membuat dia benci? Kita juga tidak tahu. Benci dengan orang kafir, benci dengan orang Yahudi, tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Apa yang mereka nikmati semuanya itu buatan orang Yahudi, penemunya orang Yahudi. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor, semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa, Bang Pendi? Hanya dua, obat kuat dan minyak wangi. Yang lain tidak ada. Ya, obat kuat dan minyak wangi, saudara. Nah, makanya tenda, label gereja di tenda bantuan dicopot kemarin. Itu gara-gara ketidaksenangan mereka terhadap kekristenan. Sekalipun itu hanya sekedar tulisan, dicopot Bapak Ibu. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang mengolok-ngolok iman kekristenan. Untuk mengampuni orang-orang semacam itu Bapak Ibu. Termasuk kita mengampuni Abdul Somad yang mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Bahkan dalam 2 hari ini kita mendengar daripada Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad kalau di patung itu ada spirit yang jahat, ada roh yang jahat. Ya. Itu terserah mereka Bapak Ibu. Tugas kita itu bagaimana kita mengasihi dan bagaimana kita mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Orang-orang yang curang terhadap kita. Iman kita wajib mengampuni, mengasihi, dan mendoakan mereka. Ini sulit dilakukan, saudara. Sulit sekali. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka sulit tidak sulit, kita harus lakukan. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, dan kita harus mendoakan orang-orang
yang bersalah pada kita, yang mengolok, menghina, mencemooh, menertawakan iman kita. Kita wajib ampuni, kita wajib doakan agar mereka diberikan hati yang baik, pikiran yang baik, diberikan sifat kasih dalam diri mereka. Bahkan kita wajib berdoa supaya mereka mengenal kasih. Kasih di sini adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu, ada satu ayat Al-Quran yang sering mereka pakai, Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, di situ dikatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka, hingga kamu mengikuti agama mereka, hingga kamu mengikuti ajaran mereka, hingga kamu mengikuti cara mereka. Makanya saudara, label gereja di tenda yang ada di Cianjur kemarin itu disobek. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja di situ, mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka. Padahal jelas sekali bantuan itu tidak ada unsur kristenisasi. Tidak ada sangkut pautnya dengan pemurtadan. Tidak ada. Khusus bantuan kemanusiaan. Cuma karena itu berasal dari gereja, orang gereja yang kasih, atau salah satu organisasi, sehingga diberikan label. Mungkin ada donasi Bapak Ibu, supaya benar-benar dipakai ke tempat yang membutuhkan, sehingga pihak-pihak tertentu buatlah label, bikin label saudara. Maka ke depan, kalau ada hal lagi seperti itu, jangan lagi kita taruh atau kita cantumkan label gereja atau semacamnya Bapak Ibu. Karena pikiran mereka itu sudah dicuci. Ya, otak mereka itu sudah dicuci. Kalau ada yang berbaur Kristen, nanti mereka berpikir ada yang terselubung, ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka, padahal tidak ada maksud sedikit pun dalam hati dan pikiran kita untuk mengkristenkan orang. Agama Kristen itu tidak menyelamatkan. Saya berkali-kali katakan, agama Kristen tidak menyelamatkan umat manusia. Bahkan agama manapun, tidak ada jaminan kepastian keselamatan di dalam agama. Yang ada apa? Di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya dia berani berkata, satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yeshua HaMashiach. Hanya dia berani berkata, akulah kebangkitan. Hanya dia. Di luar dia tidak ada yang berani berkata seperti itu. Dia berani berkata, akulah terang dunia. Di luar dia tidak ada yang berani berkata seperti itu Bapak Ibu. Coba kita pikirkan, siapa dia? Kenapa hanya Yeshua HaMashiach yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa dia? Ayo kita pikirkan dengan akal yang sehat. Ada banyak nabi dan rasul, tapi tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yeshua katakan. Okelah, kita ikutin oknum-oknum tertentu yang berkata Yeshua HaMashiach itu hanya utusan. Tapi bagaimana dengan utusan-utusan yang lain? Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Adakah yang berani berkata seperti Yeshua katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Tidak ada. Adakah nabi dan rasul yang lain berkata, akulah terang dunia? No, tidak ada juga. Hanya dia yang berani berkata seperti itu. Siapa dia? Dia adalah firman yang hidup. Kalam yang telah menjadi manusia. Kalam yang telah menjadi daging. Dia diam di dalam kita, yang disebut dengan Immanuel. Elohim beserta kita, atau Elohim di dalam kita saudara. Bapak Ibu para pencinta channel Ilham Baget, jangan bosan-bosan memberitakan Injil dan jangan bosan-bosan untuk berbuat baik.
Sekalipun ditolak, kebaikan kita itu harus kita tunjukkan kepada dunia. Mereka menolak kita, sebenarnya mereka bukan menolak kita, tapi mereka menolak Tuhan Bapak Ibu yang mengutus kita. Mereka menolak Tuhan yang memakai kita Bapak Ibu. Coba seandainya kita sama dengan dunia, sama dengan mereka, kita ini bagian daripada mereka, mereka tidak akan menolak kita. Kenapa? Karena kita bagian daripada mereka. Karena kita ini adalah golongan mereka. Tetapi karena ini kita bukan satu golongan dengan orang itu, kita bukan bagian dari orang tersebut, maka kita ditolak. Alkitab mencatat kita ini bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari atas. Kita ditolak karena dunia tidak mengenal kita. Seandainya dunia mengenal kita, maka dunia akan bersahabat, berteman dengan kita, saudara. Tetapi karena kita bukan berasal dari sini, malah kita, Bapak Ibu, bertentangan dengan dunia, maka dunia tidak senang. Apa yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan dunia? Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Ampuni orang yang menganiaya kamu. Ampuni orang yang mengolok-olok kamu. Kasihi mereka yang bersalah pada kamu. Ini ajaran mana Bapak Ibu yang bisa seperti ini? Hanya ajaran Tuhan. Dunia mengajarkan kebalikan daripada itu Bapak Ibu. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman. Orang yang tidak sepaham dengan kamu jangan bersahabat. Orang yang tidak seakidah, seagama dengan kamu jangan bersahabat. Jangan berteman. Jangan main-main dengan mereka. Tapi berbisnis boleh. Nah, ini munafik, saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman, tetapi menyangkut perut tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman, bersahabat tidak diizinkan. Tidak boleh. Apabila ada orang yang bersalah, hukum. Itu dunia. Hukum Tuhan. Orang yang bersalah, kamu maafkan, kamu ampuni. Kamu doakan supaya besok dia tidak melanggar lagi. Tidak melakukan kesalahan lagi. Tidak mengolok-ngolok lagi. Dan ajarkan, didik dengan penuh kesabaran. Apa yang kamu ajarkan? Ajarkan tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang mengubah seseorang menjadi baik. Dan hidupnya benar, itu firman Tuhan. Bukan ajaran lain, bukan buku lain, tapi firman Tuhan. Ada apa di dalam firman itu? Ada satu cahaya di dalam firman yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan, Bapak Ibu. Cahaya apa Bang Pedi? Cahaya ilahi. Nur. Di dalam Alkitab ada cahaya ilahi. Maka ketika cahaya ini berada di dalam hati dan pikiran kita, maka cahaya inilah yang menerangi hati dan pikiran kita. Dan cahaya ini pula Bapak Ibu yang menerangi jalan kita. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertahu itulah doaku. Oh Tuhan, bimbinglah jalanku. Ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang mengubah kita, hidup kita, tingkah laku kita, pola pikir kita. Firman Tuhan, bukan yang lain. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel, bagikan firman Tuhan dan ceritakan firman Tuhan. Ada waktu, tidak ada waktu, ditolak atau tidak ditolak, firman Tuhan harus kita beritakan. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang membuat orang-orang bisa melepas label gereja di tenda? Itu dikarenakan Bapak Ibu, mereka takut. Ya, takut dimurtadkan. Jadi mereka berpikir orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka, hingga kamu mengikuti jejak mereka, agama mereka, ajaran mereka. Padahal kita membantu memang karena layak dibantu dan harus dibantu, karena itu adalah kemanusiaan. Bahkan di dalam iman saya yang lama, Sayyidina Ali pernah berkata, saudara
itu ada dua golongan, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, saudara seiman, seagama, seakidah, sekeyakinan. Yang kedua, saudara kemanusiaan. Itu kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu. Ya, kalau kata Alkitab apa Bang Pendi? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kata Yeshua HaMashiach apa Bang Pendi? Kasihilah orang yang bersalah kepadamu. Kasihilah musuhmu. Ampuni mereka, doakan mereka. Ini kata Yeshua HaMashiach. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan khususnya bagi orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan, kiranya melalui pencerahan di Habaget, mereka bisa terbuka hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan penginjilan. Kita injili bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Kita perkenalkan firman Tuhan kepada bangsa dan negara kita, agar shalom Tuhan dan hujan pertobatan turun dan terjadi di bangsa dan negara kita. Terima kasih.